Sagu adalah makanan pokok masyarakat di Ambon. Jadi jangan heran fans kalau lihat pohon sagu tumbuh liar di wilayah timur Indonesia. Pohon sagu yang siap dipanen minimal sudah berusia di atas 15 tahun. Bahkan ada juga yang usianya mencapai puluhan tahun. Lalu tebang batang sagunya dan potong batang sagu menjadi ukuran lebih kecil. Selanjutnya, proses nani alias memukul-mukul isi batang sagu. Istilah lainnya bisa juga disebut menggaruk sagu agar hancur seperti ini. Kebanyakan proses menghancurkan batang sagu diparut dengan mesin. Meski begitu, Pak Abdin masih menggunakan teknik menggaruk sagu dengan cara manual. Katanya sih agar cita rasa sagu lebih enak. Proses nani biasanya akan butuh waktu lama, bisa sekitar 4 hari. Kalau sudah digaruk, lanjut dengan proses dihanenu atau penyaringan untuk mendapatkan saripati dari sagu. Sagu yang sudah hancur tinggal dimasukkan ke dalam wadah penyaringan, lalu siram air berkali-kali. Tempat hanenu harus dekat dengan sumber air bersih, seperti sumber air berasal dari pegunungan yang mengalir ke sungai. Dijamin jernih deh airnya. Sagu kemudian diremas dan diperas, otomatis saripati sagu akan lebih mudah keluar dan tertampung di bak penampungan. Terus siram agar air menjadi lebih bening ya. Kalau sudah bening, tandanya saripati sagu sudah habis. Lalu buang ampasnya. Saripati sagu akan dibiarkan mengendap seharian. Kalau sudah mengendap, buang airnya. Nah, tinggal ambil endapan sagu dan simpan dalam tumang atau wadah penyimpanan yang terbuat dari daun. Satu tumang bisa berisi 10 sampai 30 kg sagu. Harga jualnya sekitar Rp75.000 untuk setiap 10 kilogramnya. Sagu udah bisa diolah jadi papeda, hidangan khas masyarakat Ambon dan juga orang timur Indonesia. Hihihi, mantap! Selain papeda, ada hidangan khas Ambon yang gak kalah manise. Apalagi kalau bukan kue kering berbahan dasar sagu. Aneka olahan kue sagu dibuat dengan variasi. Salah satunya sarut kenari. Bahan yang digunakan sederhana kok. Ada kenari yang sudah dicincang, mentega, telur, gula aren cair, dan tepung sagu. Masukkan telur ke dalam gula aren cair, kacang kenari cincang, mentega, dan tepung sagu. Aduk terus sampai rata. Agar lebih cepat kalis, adonan bisa diaduk dengan mesin pencampur saja. Kalau sudah rata, tinggal cetak. Adonan yang dibuat kali ini nggak terlalu banyak, jadi nggak akan lama mencetaknya. Proses cetaknya juga dilakukan dengan cara manual, pakai tangan. Setiap hari, rumah produksi ini juga bisa membuat aneka kue yang berbeda, tergantung apa pesanannya. Oh iya, sagu biasanya berasal dari Pulau Seram loh fams. Dalam 1 bulan, kurang lebih butuh sekitar 40 tumang sagu basah. Totalnya bisa mencapai 120 kg. Widih, banyak amat ya. Just for info fams, kacang kenari juga berasal dari Ambon, Seram, Saparua, dan Banda. Biasanya kacang kenari yang didapat sudah dikupas dari cangkangnya. Tapi jangan lupa ya, kupas kulit arinya. Caranya tinggal rendam dengan air agar teksturnya lunak dan kulitnya gampang terkelupas. Pisahkan kacang kenari yang masih bagus dan busuk ya. Kalau sudah kulit kenari terkelupas, cuci kembali sampai bersih, kemudian oven agar kenari bisa tahan lebih lama. Setelah selesai dicetak, kue dipanggang dengan oven. Uniknya, oven yang digunakan masih tradisional tuh, yakni brick oven atau oven bata. Tapi panaskan dulu oven dengan kayu bakar sampai menjadi bara api. Kemudian bara digeser ke bagian tengah sampai ke bagian belakang. Kalau sudah panas, baru deh kayu api ini disebar ke semua bagian oven sampai rata ke setiap sudutnya. Bara selanjutnya akan dibiarkan kurang lebih 15 sampai 30 menit. Panasnya bisa mencapai 300 derajat Celcius loh. Kayu bakar yang digunakan berasal dari limbah pohon sagu tadi. Daripada dibuang percuma, mending dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Jadi lebih hemat. Pemanggangan dengan bara juga bisa menyimpan panas lebih lama. Untuk keseluruhan adonan akan memakan waktu sekitar 4 sampai 5 jam untuk panggangnya.
Oh iya fans, penggunaan brick oven bukan tanpa alasan loh. Kue berbahan baku sagu butuh panas yang tinggi supaya sagu bisa matang sempurna. Maklum, sagu memiliki sifat agak basah tuh. Meski begitu, gak semua kue dibuat dari sagu loh. Masih ada juga kok kue dengan tambahan tepung terigu, jadi bisa dimasak dengan gas oven. Setelah didiamkan 15-30 menit, abu bekas bakaran bisa dimanfaatkan sebagai pupuk loh. Kalau sudah dicetak, sarut kenari tinggal dipanggang saja. Sekali panggang bisa masuk sekitar 9 loyang. Wah, banyak juga ya. Satu kali panggang akan butuh waktu sekitar 7-10 menit. Nah, kalau sudah matang, keluarkan dari dalam oven, dinginkan deh. Berhubung brick oven tidak seperti oven listrik atau gas, jadi lama-kelamaan suhunya akan berkurang. Jadi terus jaga panas bara apinya ya. Sarut kenari sudah bisa disantap, bisa juga loh dipasarkan sebagai oleh-oleh dari Ambon loh fans. Ahai! Usai sudah perjumpaan dengan Ragam Indonesia hari ini fans. Saksikan Ragam Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat di Trans 7. Jangan lupa, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia.